Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu semua? Semoga pertemuan hari ini kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Gimana puasanya Bapak-bapak, Ibu-ibu? Lancar semua? Tadi sahurnya telat nggak nih? Atau Mbak tadi sahurnya mepet waktu mepet imsak 5 menit menuju imsak? Nggak apa-apa, yang penting kita masih dalam keadaan sehat, masih diberikan keberkahan dan rezeki sama Allah hingga saat ini kita masih bisa berjumpa di webinar pagi hari ini gitu. Oke, tadi sih saya sempat baca-baca chat. Ini pematerinya siapa lagi nih gitu kan. Nah, kemarin yang sempat ketemu saya di DGM1, halo apa kabar Bapak-bapak Ibu-ibu, kembali lagi nih sama saya Vina Maulana Nafis. Karena kebetulan saya juga di tim Yosugi diberikan kesempatan untuk handling tim marketplace. Jadi untuk pemateri hari ini atau materi marketplace hari ini akan saya bantu terkait materi marketplace-nya. Dan Mbak, apakah nanti materinya akan ngulang nih dari DGM1? Nah, kalau untuk materinya saat ini kita tidak akan mengulang ya Bapak-bapak Ibu-ibu, karena kan kemarin kita sudah pakai DGM1 kan. Di DGM1 kita sudah sudah terkait bagaimana itu marketplace, kemudian introduction marketplace, kemudian iklan dan segala jenisnya. Nah, di DGM2 ini adalah lanjutan dari DGM1 kemarin. DGM itu digital marketing ya Bapak-bapak Ibu, jangan bingung. Mbak, DGM apaan gitu? DGM adalah digital marketing. Jadi karena kemarin DGM1, sekarang kita lanjut DGM2. Jadi materinya hari ini juga kita lanjut nih ke materi DGM2. Dan hari ini saya akan review sedikit aja sih terkait kemarin terkait materi-materi di DGM1, dan kemudian kita akan lanjutkan ke materi-materi di untuk DGM2-nya ini gitu. Oke, saya juga di sana bisa melihat Bapak-bapak Ibu-ibu nih. Halo Bapak-bapak Ibu-ibu. Sudah sudah on face, on cam semua, enggak on cam semua sih. Halo, di situ ada Mas Aditya Dwi Prasetyo, ada Mas Hendy, Aziz Kiswanto, Dede Sopyan. Halo Bapak-bapak Ibu-ibu semua, sepertinya saya tidak bisa tidak bisa menyapa satu-satu karena ada 36 page di sini. Jadi saya say hello semuanya aja untuk satu kesatuan. Nah, oke. Baik, lanjut aja, kita langsung masuk ke materinya daripada dengerin Mbak Vina ngomong gak jelas. Oke, kita langsung aja masuk ke materi utama kita, yaitu tentang marketplace. Mbak, marketplace yang mau kita gunain apa sih Mbak gitu kan. Nah, sebenarnya marketplace sendiri di Indonesia itu ada banyak sekali ya Bapak-bapak Ibu-ibu. Ada Lazada, ada Tokped, Bukalapak, Blibli, dulu banget ada Kaskus, OLX yang awal-awal banget kita jualan pakai Kaskus, OLX. Dan sekarang semakin kesini marketplace itu semakin banyak. Dan satu-satunya, mungkin saya bisa bilang satu-satunya, karena setelah saya melihat berbagai tren, kemudian saya membandingkan beberapa penjualannya tim kami, tim Armora, tim Wermora, tim Hermofit di Shopee, penjualan di Shopee itu lebih besar dibandingkan dengan Tokped, Lazada, dan juga Bukalapak gitu. Makanya pada DGM1 kita sudah berfokus nih pada Shopee, dan DGM2 ini juga kita akan fokus lebih lanjut lagi di masih di Shopee gitu. Nah, saya akan coba review sedikit terkait Shopee-nya ya. Di Shopee sendiri dulu banget pas awal DGM1 saya sempat saya sempat jelasin tentang gimana sih Mbak caranya nambah produk, terus kemudian gimana caranya untuk bikin deskripsi produk, kemudian bikin nama produk, dan segala jenisnya itu sudah saya jelaskan di DGM1 ya. Nah, seperti yang muncul di gambar Bapak Ibu, ini adalah default pertama kali ketika kita nambah produk ya Bapak Ibu. Mulai dari kita harus masukin produk tersebut di kategori mana, terus produk tersebut ada di pengaturan medianya seperti apa, pengiriman dan segala jenis, kita bisa setting di sini semuanya. Dan settingan di awal ini akan menentukan SEO kita pada nantinya. Nah, salah satu topik kita hari ini juga tentang SEO Shopee. Gimana sih caranya kita untuk memaksimalkan SEO Shopee kita biar pas orang nyari produk kita nih, produk kita langsung muncul gitu. Nah, terus kemudian setelah kita masuk di produk tadi, kita lanjut tentang menaikkan hashtag. Gimana sih Mbak caranya buat naikin hashtag gitu kan? Cara naikin hashtag yang harus kita lakukan dan segala jenisnya. Mbak, sebenarnya fungsi hashtag itu seperti apa? Fungsi hashtag itu sama halnya dengan penggunaan hashtag pada Instagram.
Jadi semakin banyak kita masukin hashtag yang affiliate atau yang sesuai dengan produk kita, maka produk kita juga akan semakin mudah ditemukan sama orang lain gitu, mudah ditemukan sama seller, buyer-buyer kita. Jadi ketika bapak-bapak, ibu-ibu, Mbak, aku punya produk minuman diet, tapi hashtag yang aku masukkan adalah tentang tas, pasti hashtag tersebut nggak ada hubungan korelasinya dengan produk kita, jadi tidak akan berpengaruh besar terhadap penaikan produk kita di pertama kali orang nyari produk kita. Makanya ketika misal nih kita punya produk sabun pemutih, apa aja sih Mbak hashtag-hashtag yang harus kita cari? Yaitu bisa sabun pemutih, sabun badan, whitening, pemutih badan, dan hashtag-hashtag ini nanti akan saya bantu gimana caranya Mbak buat naikin hashtag itu bagusnya kayak gimana. Biasanya kalau buat kita mau naikin hashtag, yang pertama kita harus cari kompetitornya kita. Sabun pemutih kan kompetitornya nggak cuma Armor aja ya, ada Dosting, terus kemudian ada Kojisan, terus ada yang baru juga. Nah, kita harus ngelis kompetitor-kompetitor kita. Setelah kita list kompetitor-kompetitor kita, pasti mereka akan punya toko di marketplace. Nah, ketika kita sudah nyari mereka di marketplace, kita nyari yang star seller. Dari ratusan toko, dari ribuan toko itu, kita cari mereka yang sudah star seller. Ketika kita sudah nemuin toko-toko yang udah star seller, kita cari produk yang sama kayak punya kita. Jadi misal si toko A, dia ngejual produk pemutih, kita juga ngejual sabun pemutih, kita cari produknya dan kemudian kita scroll down, kita buka, kita baca deskripsinya, kita scroll down, paling bawah itu ada hashtag. Nah, kita bisa samakan hashtag mereka dengan hashtag kita. Tapi kita cari yang relevan kadang, karena hashtag mereka pun kadang tidak sama dengan hashtag kita, jadi kita harus sesuaikan hashtagnya dengan hashtag kita. Kemudian kita tinggal copy paste hashtagnya aja sih, gitu kan. Nah, terus ini juga tentang gimana sih cara jadi star seller. Ini cuma administrasinya aja sih. Mulai dari kita butuh, Shopee butuh KTP, terus kemudian pre-order produk kita tuh maksimal nggak boleh lebih dari 20% dari total produk kita. Kita nggak punya penalti di Shopee. Dalam 30 hari terakhir itu ada 10 pembeli berbeda dan ada 30 pesanan dalam 30 hari. Jadi misal nih, dalam 30 hari ini kita ada satu pembeli aja, tapi dia udah pesan 31 kali. Jadi poin tersebut menggugurkan kita buat jadi star seller. Karena kenapa? Kita harus ada 10 pembeli berbeda dalam 1 bulan atau dalam 30 hari terakhir gitu teman-teman. Jadi misal 30 pesanan itu paling enggak dihandling sama 10 pembeli yang berbeda. Nggak bisa 30 pesanan itu hanya dihandling sama 1 orang aja gitu. Nah, kemudian setelah kita kemarin belajar tentang gimana up produk, terus gimana kita bikin hashtag, terus gimana cara start seller, kita juga masuk ke proses bikin iklan. Nah, di iklan Shopee itu sendiri sebenarnya ada 3 jenis iklan. Nah, kita juga pisahin nih tujuan iklan itu untuk apa? Visibilitas produk atau penjualan. Ya Mbak, namanya ngiklan, endingnya juga buat penjualan. Iya, tapi kan sebelum kita buat penjualan, kita akan nge-branding awareness produk kita kan. Nah, di branding awareness produk inilah yang kita gunakan untuk si visibilitas produknya ini. Kita pakai iklan kata kunci dan juga iklan toko. Bedanya apa Mbak iklan kata kunci dan iklan toko? Terus kemudian ada juga iklan produk serupa, itu juga bedanya apa Mbak? Nah, sebenarnya di Shopee itu ada 3 iklan kan, iklan kata kunci, iklan kata serupa, iklan produk serupa, dan juga iklan toko. Tapi sayangnya untuk iklan toko tidak semua seller itu mereka punya fasilitas untuk pakai iklan toko. Dan iklan toko ini biasanya hanya bisa dipakai sama mereka yang sudah Shopee Mall atau sama mereka yang star seller tapi punya kesempatan khusus yang diberikan oleh tim Shopee buat bisa ngiklan toko gitu. Nah, jadi biasanya kita pakai adalah iklan kata kunci dan iklan produk serupa. Mbak, apa hubungannya apakah ada hubungannya iklan kata kunci dengan materi-materi kita selanjutnya? Ada. Karena di iklan kata kunci ini nanti akan kita gunakan untuk belajar atau memaksimalkan SEO di Shopee toko kita gitu. Nah, iklan kata kunci itu juga kita bisa breakdown lagi, iklan produk serupa juga itu kita bisa breakdown lagi. Itu sudah kami jelaskan kemarin di digital marketing yang pertama. Oke.
Kemudian juga kita masuk ke asisten chat dan broadcast yang adalah fasilitas yang diberikan oleh tim Shopee untuk memudahkan para seller ketika ada chat masuk. Jadi kayak misal nih, kita punya berbagai produk kan, kayak misal kita punya bajunya mereknya atau series A. Series A ukurannya sekian. Ketika kita harus review materi lagi, itu akan memudahkan atau memperlambat kita untuk ngejawab pertanyaan-pertanyaan kita. Makanya kita bikin auto reply untuk si buyer kita gitu. Nah, auto reply ini kita tinggal klik atau cari kata kuncinya aja, terus kemudian ketika kita udah nemu nih kalimatnya, kita tinggal kirimkan ke mereka gitu. Nah, itu terkait asisten chat dan broadcast, terus juga kemudian kita masuk ke materi lanjutan pada hari ini ya. Yang saya sampaikan tadi adalah materi review dari DGM1, kemudian kita lanjutkan untuk materi khusus di DGM2 ini. Nah, yang pertama adalah kita gimana caranya mendatangkan traffic ke toko kita. Nah, ini terkhusus karena kita nanti siang ada tentang materi Instagram ya teman-teman ya. Jadi saya khususkan untuk ini mendatangkan traffic ke Instagram, mendatangkan traffic dari Instagram ke toko Shopee kita. Nah, gimana sih Mbak caranya? Pasti bapak-bapak, ibu-ibu ketika berjualan di Shopee, teman-teman semuanya sudah punya sudah punya Instagramnya masing-masing kan ya. Nah, tiap kali bapak-bapak, ibu-ibu mau posting di Instagram, kan ada diminta untuk memberikan caption ya di bawahnya. Nah, di bawahnya itu di captionnya itu kita bisa masukkan terkait bagaimana sih pemesanan produk kita gitu kan. Misal pemesanan bisa klik link di bio, karena kan biasanya di bio kita itu akan ngasih lihat pemesanannya, bisa masuk ke chat WA chat WA CS, atau bisa masuk ke Shopee dan segala jenisnya. Nah, yang pertama adalah kita masukkan alamat Shopee kita di feed atau di story yang akan kita masukkan gitu kan. Jadi pemesanan jadi kayak captionnya bisa dibikin gini nih, pemesanan klik link di bio, ketika itu ada nomor WA-nya, terus kemudian di bawahnya kita tulis Shopee.2 alamat toko kita gitu. Nah, jadi di alamat toko kita itu nanti mereka akan visit ke toko Shopee kita. Dan di situ di bawahnya biasalah kalau orang Indonesia bisa kita kasih gimmick-gimmick, dapatkan promo menarik setiap pembelian di Shopee gitu. Jadi nah, di promo menarik setiap di Shopee ini nanti kita kasih lihat ke mereka berapa persen, kayak misal dapatkan promo menarik setiap pembelian di Shopee, potongan sebesar 10% gitu kan. Nah, itu nanti mereka akan langsung visit ke Shopee. Kenapa sih Mbak harus ngasih potongan? Karena orang Indonesia cenderung suka dikasih potongan harga atau diskon gitu. Nah, dari situ mereka akan visit ke toko kita, ke Shopee kita. Dan lanjutannya adalah selain kita masukkan ke feed, kita bisa bikin swipe up untuk Instagram story kita. Di mana swipe up di Instagram story kita ini, ketika mereka buka Insta story kita, di situ kan biasanya ada tulisan swipe up atau tarik ke atas gitu kan. Nah, ketika mereka narik layarnya ke atas, mereka bisa langsung visit ke toko kita gitu. Jadi untuk datangin traffic pertama kali secara organik kita bisa pakai bisa pakai cara posting feed dan story. Kemudian yang kedua kita bisa pakai maksimalin di Instagram Ads, di mana Instagram Ads ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut sama Pak Yoyo di pertemuan sebelum break ya, sebelum jam 12. Kita akan masuk ke Instagram marketing gitu. Oke, itu tadi terkait mendatangkan traffic ke Shopee. Terus kemudian kita next. Nah, ini nih yang saya maksud di Shopee. Sebenarnya Shopee ini dia juga sedikit meniru ya pergerakan dari Instagram sendiri.
Di Instagram kita bisa melihat adanya Instagram Feed atau postingan Instagram. Di Shopee pun saat ini sudah mulai ada Shopee Feed. Nah, Shopee Feed ini di Shopee Feed ini bisa ngebantu kita untuk ngeposting produk kita, dan itu akan dilihat langsung oleh buyer kita, dan mereka juga bisa memberikan like, komen terkait produk-produk yang kita posting. Nah, tapi bagusnya dari Shopee Feed ini, kita bisa langsung ngasih hashtag atau bisa langsung nge-tag produk kita yang sedang kita posting. Jadi ketika mereka ngeklik, mereka langsung masuk ke toko kita. Nah, ini adalah video dari gimana sih Mbak caranya bikin Shopee Feed gitu kan. Oke. Kita akan coba play terkait video pembuatan di Shopee Feed. Tapi Shopee Feed ini bisanya hanya untuk telepon saja ya Ibu, HP aja ya gitu kan. Nah, si Shopee Feed dan Shopee Story ini tidak bisa digunakan untuk desktop. Jadi buat bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau posting di Shopee Feed atau di Shopee Story, usahakan sudah mengaksesnya atau sudah menggunakan handphone untuk membuat materinya gitu. Oke, Shopee Feed, kemudian Shopee Story juga sistemnya sama, pembuatannya juga sama kayak di Instagram. Jadi di Shopee Feed dan Shopee Story ini orang juga bisa langsung nge-like, nge-komen, bahkan langsung bisa order di produk kita gitu. Oke. Nah, lanjut lagi kita ke SEO nih. Ini nih yang cukup cukup mungkin orang akan nyari gimana sih Mbak caranya bikin ngeposting produk atau ngeposting sesuatu yang itu orang juga bisa ngelihat. Nah, biasanya kalau kita mau ngeposting produk itu ada berbagai cara yang kita lakukan. Kita akan melakukan kayak semacam penelitian kecil-kecilan buat ngeposting produk kita. Nah, katakanlah kita punya produk yaitu sabun pemutih gitu kan ya teman-teman. Kita punya produk sabun pemutih. Kita akan melihat di tren. Yang pertama kita akan melihat di tren. Bagaimana sih tren dari sabun pemutih itu, dan di Google Trend itu apa aja sih yang akan sering dicari sama orang-orang gitu. Jadi ketika kita mikir sabun pemutih, oh apa sih sabun pemutih itu, dan biasanya orang kalau nyari sabun pemutih itu hubungannya dengan apa gitu. Biasanya sabun pemutih, kemudian sabun penghilang bekas luka, terus kemudian sabun memutihkan. Nah, kita cari kata-kata itu di Google, dan kita lihatnya dalam 12 bulan terakhir ya. Kita ngelihat nih bagaimana traffic mereka di Google Trend. Ketika traffic itu bagus, kata-kata itu nanti akan kita gunakan untuk ngebuat judul produk kita gitu. Nah, kemudian setelah kita nyari di Google Trend, kita lanjutkan untuk nyari kata kunci di Shopee gitu. Nah, di Shopee kita bisa gunakan untuk cara nyari katanya itu iklan kata pencarian. Jadi kita buka di iklan kata pencarian, terus kemudian kita ketikkan. Nah, di Shopee iklan kata pencarian itu ada kata pencariannya, kemudian ada volumenya. Nah, kata dan volume ini yang kita gunakan untuk menaikkan SEO kita di Shopee. Jadi misalkan sabun pemutih, dia volume pencariannya udah sampai 90.000. Nah, ini otomatis banyak orang di Shopee yang nyari sabun pemutih gitu. Atau katakanlah brightening soap. Nah, di Shopee ini juga volume pencariannya udah nyampe 100.000. Jadi kita bisa gunakan kata brightening soap ini untuk masuk di judul produk kita. Kayak misalkan nih, di situ ada tertulis kategori Shopee perawatan kecantikan, perawatan tubuh, sabun mandi. Kemudian deskripsi produk yaitu yuk kenalan sama Armora Beauty Soap, sabun pencerah dengan scrub Armora gitu kan.
Nah, si sabun Armornya ini yang mau kita up kan adalah si Beauty Soap Brightening. Jadi sabun pemutih dengan sabun pemutih atau sabun pencerah dengan scrub. Di sini kita sudah lakukan review di Google Trend, kemudian di iklan kata pencarian, yang akhirnya kita namakan produk kita sabun Armora Beauty Soap sabun pencerah dengan scrub Armora gitu. Setelah kita bandingkan di di Google Trend, kemudian di iklan kata pencarian, rule berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita harus memasukkan judul kita ke deskripsi produk kita. Jadi ketika judul kita adalah Armora Beauty Soap sabun pencerah dengan scrub Armora, maka di deskripsi produk kita itu juga harus ada kata-kata atau kalimat Armora Beauty Soap sabun pencerah dengan scrub Armora. Emang fungsinya apa sih Mbak gitu? Kayak ya buat apa kita harus masukin lagi, kan itu udah masuk di udah masuk di judul kita. Ketika kita masukkan kata-kata yang sesuai dengan judul kita ke deskripsi produk kita, itu akan ngebantu kita atau ngebantu si buyer untuk ternyata si ini nih dia punya sabun pencerah gitu. Mereka akan ngebuka toko kita atau ngebuka produk kita. Kata-kata yang ada di deskripsi produk kita ini akan membantu meng-up-kan produk kita, karena kita sudah gunakan nama yang sesuai, terus kemudian kategorinya juga sesuai, dan deskripsi produknya pun sesuai. Jadi ini adalah satu kesatuan yang harus dijalankan oleh para seller ketika mau menaikkan SEO di Shopee. Dan yang terakhir adalah kita harus memanfaatkan kembali lagi si hashtagnya itu tadi gitu. Di hashtagnya ini tadi juga kita harus masukkan lagi nih, inti produk kita itu apa sih? Sabun pencerah. Kita masukkan hashtag sabun pencerah. Terus kemudian kita masukkan lagi sabun pemutih, kita masukkan lagi di hashtagnya ini. Jadi hashtag, deskripsi, judul, dan kategori ini merupakan satu kesatuan kita untuk nge-up SEO produk kita di Shopee. Gitu Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, terkait SEO Shopee. Jadi ini adalah satu kesatuan yang kita pertama kali lakukan ketika kita mau menambah produk kita. Gitu. Nah, setelah kita memperbaiki nih internal di toko kita, sudah SEO-nya sudah jalan dan segala jenisnya itu semuanya sudah jalan. Nah, kita lanjut terkait Mbak, gimana sih caranya buat nge-interact orang-orang biar mereka pada ke toko kita, atau biar mereka pada paling nggak belilah Mbak ke toko kita. Ini tadi ada hubungannya dengan ketika kita nge-guide user atau nge-guide buyer dengan mendatangkan traffic dari Instagram gitu. Nah, poin selanjutnya adalah kita akan memberikan terkait voucher diskon untuk pengikut gitu. Biasanya kan kalau kita ngelihat Shopee Mall nih, mereka di Shopee Mall itu pengikutnya bisa sampai ribuan kan, ada yang 70.000, 80.000. Itu gimana sih Mbak caranya kita biar bisa punya follower sebanyak itu? Nah, biasanya kita pakai strateginya adalah voucher diskon untuk pengikut. Jadi kita berikan kita berikan voucher khusus untuk para pengikut. Jadi kayak di situ kan ada tertulis nih, diskon Rp 10.000 gitu. Selamat datang, ikuti Shopee untuk mendapatkan voucher. Nah, ini adalah voucher-voucher yang pertama kali mereka bisa klaim ketika mereka ngikuti toko kita, dan ini cukup maksimal untuk meningkatkan penjualan di toko, khususnya adalah toko kami sendiri ya, di toko Armora gitu. Jadi di diskon voucher ini ngebuat kita menarik para konsumen. Oh, aku mau beli produknya ini, tapi ada nggak ya vouchernya gitu. Nah, di situ mereka akan nyari-nyari nih. Oh, list voucher-vouchernya aja yang pertama pasti akan diklaim terkait untuk pengikutnya. Kemudian ketika bapak-bapak, ibu-ibu nyari ada voucher-voucher lain, itu juga akan menjadi nilai plus ke ke teman-teman atau ke buyer kita yang lain gitu. Dan cara buat settingnya, bapak-bapak, ibu-ibu tinggal ke Beranda, terus kemudian di bagian
promo toko, kemudian tinggal dimasukkan terkait pengaturan voucher ikuti tokonya gitu. Dan yang terakhir ini adalah materi terakhir tentang kesehatan toko. Biasanya sering banget ada problem terkait mengatasi poin atau Mbak, saya kok kemarin tiba-tiba dapat poin ya dari Shopee. Apa sih itu efeknya dan apa hubungannya poin dengan perkembangan toko kita gitu kan? Poin ini sama halnya kayak kita dulu waktu SMP atau SMA, kita bandel terus kemudian kita kena kita bandel terus kemudian kita kena SP atau kena poin pas di sekolah sama guru BK dulu kan ya. Nah, ini juga sama mengatasi poin, ini sama halnya kayak di Shopee, dimana ketika kita melakukan kesalahan, Shopee juga akan langsung menindak toko kita, tapi tenang aja, nggak langsung satu kesalahan satu poin, ada penghitungannya dari Shopee. Biasanya melakukan 3 kesalahan atau sampai 6 kesalahan itu bisa bisa dianggap sebagai 1 poin gitu. Dan 1 poin ini sistemnya kuartal. Jadi dari bulan Januari sampai bulan April ini nanti akan dikalkulasikan. Jadi poin itu akan hilang ketika kuartal pertama itu selesai. Jadi akan mulai nol lagi ketika masuk ke kuartal berikutnya gitu. Biasanya apa aja sih Mbak yang membuat kita kena poin penalti gitu? Yang membuat kita kena poin penalti adalah contohnya kemarin banget pas ada promo 44 ya, 44 kan biasanya 44, 55, 66 itu jadi salah satu kesempatan untuk para seller nge-gain revenue ke tokonya masing-masing ya gitu. Nah, di sana si seller ini mereka akan nge-sell produk kita, mereka akan nge-sell, ngasih diskon dan segala jenisnya untuk nge-gain atau ngasih promo terbaiknya. Efeknya adalah banyak penjualan yang masuk ke si seller. Nah, kan ada problem nih, biasanya kan ada problem. Di Shopee itu biasanya disetting untuk pengiriman itu maksimal 3 hari. Ketika kita pengiriman atau pemasukan itu lagi banyak banget, dan tim kita kewalahan untuk mengatasi pembelian, akhirnya ada beberapa kiriman yang tertunda. Endingnya adalah pengiriman tersebut atau pembelian tersebut dibatalkan sama konsumen. Nah, ketika pengiriman itu dibatalkan oleh para konsumen, itu berefek pada poin kita. Tapi nggak serta-merta misal satu konsumen aja yang ngebatalin, kita langsung dapat poin. Enggak. Ada 4-6 konsumen yang ngebatalin, kita baru bisa dapat 1 poin gitu. Nah, gimana cara ngatasi poinnya? Biasanya ketika kita lagi ngebludak pesanannya, di situ Shopee punya fasilitas untuk ajukan asuransi terkait perpanjangan pengiriman produk gitu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau lagi banyak banget kalau lagi banyak banget penjualannya, bisa aja diajukan ke pihak Shopee untuk perpanjangan pengirimannya gitu. Dan biasanya juga Shopee ketika misal 4455 puncak day sale, mereka juga akan memperpanjang masa pengirimannya gitu. Jadi nggak usah takut. Terus kemudian yang kedua adalah ketika bapak-bapak ibu-ibu ngejual produknya itu nggak sesuai dengan TNC dari tim Shopee itu sendiri. Misalkan adalah senjata berbahaya atau produk-produk yang dilarang oleh pemerintah Indonesia, dan itu akan langsung dikenai poin oleh tim Shopee. Tidak menunggu 4 atau 5 kesalahan, tapi langsung akan dikenai karena itu sudah melanggar peraturan Shopee dan juga sudah melanggar peraturan pemerintah gitu. Nah, ini aja nih materi lanjutan dari marketplace. Setelah lanjutan dari di game 1, dulu kita sudah belajar tentang upload produk, kita sudah belajar tentang optimasi iklan, baik itu iklan toko, iklan produk serupa, iklan kata kunci, dan ini adalah lanjutan tentang setelah kita optimasi iklan, apa aja sih Mbak yang harus kita perbaiki agar gain revenue di toko kita semakin bagus dan semakin naik lagi gitu. Nah,
Itu aja yang bisa saya sampaikan di siang hari ini, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, atau next apakah ada pertanyaan atau Mbak bingung Mbak gimana maksudnya nggak paham gitu. Oke, itu sepertinya sudah ada banyak sekali pertanyaan. Oke, kita untuk pertanyaan raise hand aja ya. Kita raise hand, terus kemudian kita interaksi dengan Bapak dan Ibu-Ibu Zoom-nya gitu. Oke, apakah ada pertanyaan? Oke, dari siapa ini? Dari Kamila Hijab Collection. Monggo, Bapak. Ya, Mbak mau tanya, saya ini produknya kan bukan satu produk kayak sabun gitu ya. Saya ini ada produk itu random, jadi saya biasanya main di Nota Live untuk Shopee itu lah. Caranya untuk bikin biar menarik kan saya nggak pajang gambar nih, soalnya kan barang saya random. Itu gimana ya menarik traffic ininya? Soalnya barangnya saya nggak bisa deskripsikan kayak sabun cuma satu gitu aja. Oke, mohon maaf sebelumnya Pak Kamila Hijab Collection boleh diulang lagi terkait pertanyaannya? Ya, jadi gini, produk saya kan baju impor random ya Mbak ya, bukan satu produk yang ada deskripsinya. Jadi saya bermacam-macam, terus juga stok saya juga nggak banyak, tapi macam-macam barang lah. Biasanya saya live pakai nota Mbak. Nah ini gimana? Ada nggak cara khusus yang bisa narik traffic tanpa harus tunjukin deskripsi gitu Mbak? Misalkan kita banyak barang juga, jadi sekali live itu kadang sudah habis sudah nggak ada. Bukan kayak yang barang produksi terus kayak sabun gitu kan beda Mbak. Oke. Halo Mbak. Jadi ini ceritanya produknya itu apa namanya? Nggak long term productionnya, cuma sekali produksi kita live kan terus kemudian habis Pak ya? Betul. Oke. Nah, ini sebenarnya untuk konsepnya itu masih sama dengan ketika kita pakai sabun Pak. Kemudian kita tetap bisa maksimalkan SEO, terus kemudian hashtag dan segala jenisnya masih sama. Jadi kayak misalkan Bapak kan ngejual hijab ya, kalau mungkin saya bisa bilang Bapak ngejual hijab ya, karena namanya hijab collection gitu kan. Nah, di situ tadi Bapak tetap bisa masukkan namanya itu misal hijab pasmina bla 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 gitu. Nah, di deskripsinya juga Bapak bisa masukin hijab pasmina bla bla bla, kayak misal hijab pasmina muslimah lembut atau hijab pasmina muslimah yang nggak sumuk itu apa ya? Nggak gerah, nggak bikin gerah, nggak panas Mbak. Nah, kayak gitu. Jadi setelah itu Bapak di bawahnya juga tetap harus masukin terkait inti dari produknya Bapak itu apa, dan itu nggak boleh jauh-jauh dari judul utamanya. Terus kemudian di bawahnya tetap dimasukkan terkait hashtagnya itu Pak. Nah, caranya ketika misal nih kita jualan produk kan, jualan produk khususnya adalah itu kerudung, gamis atau dress, itu biasanya kan kita ada ukuran-ukuran tertentunya Pak ya, kayak misal M, L, XL. Nah, salah satu strategi kami dalam menjual produk dari Wermora itu adalah ketika kan di situ ada strategi ada ukuran M, L, XL dan XXL mungkin. Sebenarnya kalau kita ke konveksi, harga dari produk M, L, XL itu harganya sama kan Pak ya? Nah, kita bisa masukkan varian ke postingan produk kita. Jadi varian itu dibikin harga M katakanlah 90.000. Kemudian harga L itu kita bikin di angka 110.000. Nah, tapi yang masuk ke postingan produk kita harga paling rendah. Gitu. Jadi harga si M-nya masuk. Terus kemudian ketika si buyer itu masuk ke toko kita dan dia nyari
produk ukuran L, maka harganya tidak 90.000 lagi, tapi langsung masuk ke 110.000. Nah, ini adalah permainan varian yang kita gunakan ketika kita ngejual produk, tapi dia punya variasi, kayak misal ukuran L, XL, kemudian kalau hijabnya juga hijab, mungkin juga ada hijab yang ukurannya SML, dan ini umum banget digunakan ketika kita strateginya dengan produk yang punya varian, gitu. Lagi Mbak, kalau misalkan untuk upload produk itu harus setiap hari ya? Atau gimana? Nah, untuk upload produk sendiri, kita biasanya kalau tim kami Pak ya, kita punya main account, akun satu atau akun utama yang kita gunakan untuk nge-boost produk kita. Nah, akun utama ini yang kita gunakan untuk brandingan produk kita. Kemudian kami memiliki akun dummy, di mana akun dummy ini adalah akun second kita atau akun kedua kita yang kita pakai untuk ngebantu agar si akun pertamanya ini dia ada di posisi atas. Nah, si akun utamanya kita ini dia jarang banget ngeposting di Shopee untuk produk barunya. Dia hanya ngeposting untuk Shopee Feed dan Shopee Story aja. Nah, Mbak, gimana caranya biar si produknya ini nge-boost? Kita pakai second account kita, di mana di second account kita ini setiap hari kita akan melakukan minimal 3 kali posting untuk produknya. Jadi di second account kita, misalkan kita punya produk Kinara hijab, dress Kinara, di wearmora.official kita hanya ngeposting 1 kali aja dalam pembuatan produknya, tapi misalkan di wearmora_Jogja kita akan ngepost produk itu lebih dari 1 kali di setiap harinya. Jadi bisa kita postingkan 3 kali dalam setiap harinya gitu. Itu untuk terkait posting produk. Jadi untuk account utamanya kita tidak pernah melakukan melakukan posting produk, tapi di second account kita akan melakukan postingan lebih dari 3 kali dalam 1 harinya, minimal 3 kali dalam 1 hari dengan skema yang sama, SEO, judul, hashtag yang sama agar si produk kita ini bisa up ke atas gitu. Oke. Pak Kamila Hijab Collection. Ya. Oke, makasih Mbak penjelasannya Mbak. Oke, terima kasih. Oke, next, apakah ada pertanyaan lain lagi? Oke, baik. Oke, saya ngelihat tadi ada Mas Hadi Saputra. Monggo Mas Hadi Saputra. Mas Derma Akne. Ya, terima kasih Mbak kesempatannya. Ya, tadi kan disebutkan iklan produk serupa ya. Apa yang dimaksud dengan iklan produk serupa? Oke, baik. Terima kasih Mas Hadi Saputra. Nah, misal nih, saya ngelihat di situ Pak Hadi punya Derma Akne Plus ya, Pak Hadi ya. Pak Hadi kemudian berkunjung ke fasilitas Shopee, itu adalah iklan toko. Kemudian di situ nanti ada pilihan iklan kata kunci dan juga iklan produk serupa. Nah, maksud dari iklan produk serupa ini adalah, misal nih, saya ngebuka tokonya Pak Hadi. Di situ ada Derma Akne, saya klik Derma Akne, set gitu. Terus biasanya kan kalau saya otomatis saya harus melihat deskripsinya dulu kan. Saya ngelihat deskripsinya dulu, kemudian sampai bawah itu ada hashtag, terus kemudian ke bawah lagi di situ ada review. Setelah review selesai, biasanya di bawah itu akan ada muncul produk-produk serupa seperti Derma Akne-nya Pak Hadi. Contohnya adalah Armora Herbie Acne. Kan acne itu sama dengan Derma Acne-nya ini. Nah, ketika saya pakai iklan produk serupa yang tipenya sama nih, punya saya Armora Herbie Acne, punya Bapak Derma Acne, otomatis iklan atau produk saya akan ada di bawah produk Bapak itu gitu. Jadi iklan produk serupa itu biasanya hanya untuk produk-produk yang berkaitan, yang serupa dengan produk kita gitu, Bapak-bapak. Jadi
keluar di kompetitor kita gitu ya. Iya, betul. Bisa sebagai kompetitor, bisa sebagai produk Bapak sendiri ketika Bapak juga ngiklanin produk tersebut dan dia bisa winning di ngebit iklannya. Oke. Nah, Shopee ngebaca itu adalah produk yang serupa itu dari dari nama produk, dari deskripsi atau dari hashtag. Nah, Shopee ngebaca itu mulai dari nama produknya Bapak. Nama produk dan juga di deskripsi dan hashtagnya itu. Oke. Jadi memang nama, deskripsi, dan hashtag itu nge-push banget ketika kita nyari produk dan juga ketika kita ngejalanin iklan. Sekarang kalau nama produk itu lebih baik pakai nama brand, nama produk itu sendiri, atau pakai kata kunci yang sering dicari oleh market. Mana yang lebih baik? Brand, nama produk, atau kata kunci yang umum ya, misalkan sabun gitu, atau brandnya yang lebih baik dimasukkan di nama produk. Oke, baik. Untuk nama brandnya itu, nama produknya ini baiknya adalah ketika memang itu ada brandnya, kita masukkan brandnya, kemudian fungsinya dia apa, dan kita misal dia akne sabun jerawat, ya udah kita cari dari yang hasil terbaik dari SEO Shopee dan juga Google Trends gitu. Oke, baik. Itu Pak Hadi. Next kita cari satu pertanyaan lagi. Oke, next di situ tadi ada Mas Taufik. Monggo Mas Taufik Primananda. Selamat pagi. Pagi Mas. Mbak, gini Mbak, untuk Shopee sebenarnya saya kan nggak jualan di Shopee. Nah, saya itu jualannya di IG dan melalui website. Nah, sempat saya coba jualan di Shopee ya Mbak, karena harga saya kan sebenarnya termasuk harga yang premium ya. Nah, kalau di kompetitor di Shopee itu harganya bisa mungkin sepertiganya atau setengahnya Mbak. Nah, masih masuk nggak Mbak sebenarnya untuk produk saya yang harganya dikatakan premium untuk masuk ke pasar Shopee? Apakah ada tips-tips tertentu? Oke, baik. Sama halnya dengan produk kami Mas ya, baik itu Armora maupun Wearmora, ini kan sebenarnya harganya juga tidak masuk ke dalam penjualan di Shopee. Satu produk Wearmora dia bisa berharga di angka 290-an. Armora juga sabun aja dia bisa berharga di 98.000. Nah, gimana caranya agar produk kita itu bisa masuk ke dalam pasar Shopee? Pasti kita harus nge-branding awareness produk kita terlebih dahulu. Nah, ini adalah fungsinya Instagram dan juga website yang sedang di-develop oleh Mas Taufik itu tadi ya. Jadi, orang di Shopee itu tinggal nyari aja Mas, nggak perlu kita ngiklan dan segala jenis ya, karena kita sudah ngasih effort itu di luar Shopee, kita ngasih branding awareness-nya di luar Shopee, di Instagram kita bener-bener boost mati-matian untuk produk kita jalanin Instagram Ads, kita jalanin Facebook Ads, kita bener-bener nge-branding mereka di luar itu. Nah, biasanya kalau orang udah kena nih di Instagram, oh ini ada produk X gitu kan, dia pasti langsung ide nyari di marketplace gitu. Jadi sistemnya adalah kita nge-branding awareness produk-produk premium kita ini di luar Shopee dan kemudian kita arahkan trafficnya ke Shopee itu sendiri, gitu Mas Taufik. Bisa dikatakan untuk ini ya, sebatas transaksi aja ya Mbak, kalau saya sih seperti iya itu. Mas, betul gitu. Oke, baik, terima kasih Mas Taufik dan terima kasih peserta webinar kita pada siang hari ini. Ada banyak sekali pertanyaan yang nanti bisa kita sambung di komen karena kita lanjut nih ke materi berikutnya biar nggak Shopee terus gitu kan. Dan kita sudah kedatangan pemateri kita berikutnya dan dari saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dari Bapak-bapak, Ibu-ibu. Semoga kita dapat berjumpa di lain kesempatan lagi. Dari saya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.